Situ tuh ngelakuin apa aja gitu kan, beda jurusan kan kadang juga sudah nggak tahu apa aja gitu yang dilakuin. Bangunan itu kalau semisal kelas 1 nih ya, dari yang aku alamin itu yang pertama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PR Podcast Redikator. Saya Lutfi Agdati hari ini sebagai host dan di sini ada narasumber kita nih. Saya Devin sebagai narasumber dari jurusan bangunan. Oke, di sini saya mau tanya-tanya sih sama Kak Devin terkait tentang kenapa sih masuk ke SMK Negeri 1 Magelang? Aku sendiri masuk ke SMK Negeri 1 Magelang karena emang udah impianku dari kecil sih. Waktu dulu SMP mungkin berkeinginan untuk masuk SMK 1 karena kok kayaknya seru nih masuk SMK 1 dengan kegiatan yang banyak, terus ya menarik aja. Tapi ada ajakan itu nggak sama orang? Untuk ajakan sih minim ya, nggak ada. Nggak ada. Iya, karena ketertarikan sendiri. Terus kenapa masuk ke jurusan bangunan? Oh iya, tapi kan bangun itu kan ada dua kan ya? Iya, dua. Bangun itu ada TKP, yang kedua DPIP. Itu bedanya apa sih? TKP sama DPIP ya? Ya. TKP sama DPIP itu sebenarnya sama-sama aja, tapi karena mengarah ke jurusan yang beda dan nanti hasil akhirnya beda, jadi bisa jadi dua. Kebetulan aku TKP nih. TKP itu teknik konstruksi dan perumahan. Jadi mereka berfokus ke seperti konstruksi gitu. Berat. Ya. Terus yang kedua ada DPIP. DPIP itu biasanya mengarah ke desain permodelan informasi bangunan, kayak arsitek gitu. Dan mereka benefitnya nih. Benefit, dibilang benefitnya itu banyak sih sebenarnya benefit masuk bangunan. Yang pertama kalian bisa belajar buat bekerja keras dari awal, terutama dari kelas 1 sih kalian bisa langsung kerja kayak ngukur-ngukur tanah, terus bisa ngitung luas tanah begitu sih. Terus kalau dipikir-pikir kalau misalkan udah lulus dari SMK Negeri 1 Magelang ini mau lanjut kuliah atau kerja gitu? Kalau aku sendiri prefer kerja sih ya biasanya, karena kan kita ambil SMK nih. Nah SMK 1 itu biasanya ada lowongan pekerjaan dan emang basicnya SMK kan kita bisa langsung kerja nih. Nah jadi mau gimana pun kita harus manfaatin peluang itu. Benar. Kerja lagi. Iya kan kalau SMK kan biasanya langsung. Iya lebih ke kerja. Kalau SMA kan kuliah ya, harus kuliah. Terus saran-saran buat adik-adiknya itu gimana? Saran-saran motivasi ke depannya biar adik-adiknya itu lebih kayak percaya diri gitu bisa masuk ke SMK. Yang pertama harus benar-benar rajin belajarnya, karena kalau emang nggak rajin, bukan nggak rajin, tapi kayak harus benar-benar tekun belajar. Soalnya kita di sini SMK nggak cuma praktek doang, tapi kita harus ada teori yang dimana harus ngimbangin belajar. Kalau nggak bisa kekejar. Iya. Nah, terus yang kedua itu benar-benar harus nyiapin mental kalian masa SMK 1, karena mental itu harus dipersiapkan dari awal, dari sekarang. Kalau enggak besok di dunia pekerjaan bakal susah banget. Iya, susah banget. Terus apa lagi ya? Enaknya. Oh iya, kalau masuk SMK itu mentalnya disiapin juga loh. Besok siapa tahu kalau kalian kerja biar kuat. Ada PKL juga ya di sini ya. Terus PKL itu dibagi dua sesi juga kan? Iya. Terus satu PKL itu berapa lama sih? Untuk PKL sih biasanya 2 gelombang ya. Beberapa kelas itu nanti satu gelombangnya mungkin 6 bulan. Bisa 6 bulan. Satu semester kali. Apa lagi ya? Terus kalau di bangunan sendiri itu, terus biasanya tuh di situ tuh ngelakuin apa aja gitu kan? Beda jurusan kan kadang juga sudah nggak tahu apa aja gitu yang dilakuin. Bangunan itu kalau semisal kelas 1 nih ya, dari yang aku alamin itu yang pertama kita biasanya mengenali basic-basic kayak dasar pekerjaan. Kayak aturan-aturan pekerjaan, harus mungkin safety atau apa. Terus yang kedua itu kita langsung latihan menghitung. Hitung apa?
hitung luas tanah, hitung ukur tanah, gitu. Mungkin ya kayak gitulah. Terus favorit apa pas ngerjain project atau lain sebagainya? Kalau hal favorit sih banyak. Mungkin pas ada ngukur luas tanah. Nah itu benar-benar kita panas-panasan di situ sambil ketawa-ketawa bareng. Enak juga sih. Enak Gak banget. pusing. Pusing. Pusing dikit. Tapi seru kok. At least seru banget. Mungkin ada yang apa ya, bangunan. Terkait bangunan itu kalian gak usah ragu buat masuk bangunan, karena kalau emang kalian niat dari sekarang, besok bakal gampang masuknya. Lebih mudah. Pekerjaannya itu nanti kalau lulus itu gimana, itu bidang apa itu kalau di bangunan itu? Beberapa kalau DPIB sih mungkin nanti PKL-nya ada yang kerja lapangan, ada yang nanti di kantoran. Kantornya ngapain? Mungkin ngurus administrasi, bukan, lebih ke itu di arsitektur gitu ya. Kalau di Lapangan sih lebih ke kayak apa ya? gimana pembuatan rumah atau bukan, mungkin kayak itu loh, ngitung luas tanah, terus bantu bikin proyek pekerjaan. sudah kayaknya udah gitu aja. Oke. Mungkin itu aja yang mungkin bisa disampaikan sama Kevin sendiri. Semoga adik-adik semuanya tuh tertarik sama jurusan bangunan. Jangan lupa masuk bangunan. Ya, terima kasih juga buat Kak Kevin karena sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.